Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya teman-teman, dua-duanya gitu loh. DPR melukai hati rakyat dengan cara joget-joget, terserah lah, terlepas mau seperti apapun dalam ruangan itu. Yang jelas video yang beredar adalah DPR kegirangan, ya, bahwasannya ada kenaikan gaji bahkan sampai 3 juta per hari. Gaji DPR RI, belum tunjangannya, belum uang kompensasi dan segala macam, gila. Kerjanya cuma joget-joget aja. Habis itu Menteri Keuangan memajaki rakyat, bahkan pajak pun dikira setara dengan sedekah atau zakat itu ya, dia bilang sedekah, pokoknya ya seperti sejenis itulah gitu. Semuanya dipajaki, bahkan semua berita yang beredar ya, kebijakan di Bapak Prabowo, di zaman Bapak Prabowo, semuanya melukai hati rakyat. Oke, kita kembali ke pinjol. Pinjol berusaha menaburkan semua iklannya untuk menghisap semua kekayaan rakyat. Pemerintah berusaha mengeluarkan semua kebijakannya untuk memajaki duit rakyat. DPR RI joget-joget ya untuk menikmati uang rakyat. Kita mau mengadu kemana teman-teman? Ya, dan saya sangat mendukung kemarin itu, walaupun saya tidak bisa ikut ya dalam aksi demo yang dilaksanakan 25 Agustus kemarin di gedung DPR RI. Ya, cuman saya sangat terharu dengan perjuangan teman-teman atau dengan perjuangan saudara-saudara saya setanah air ini dalam memperjuangkan ya semua ketidakadilan yang kita lihat di depan mata gitu loh. Ya, saya mau kembali ke ranah pinjol saja, saya nggak mau masuk ke politiknya karena politik menurut saya sangat kejam gitu loh ya. Karena politik ini gampang berputar arah, gampang berputar balik, jadi tidak tahu lagi siapa yang lawan, siapa yang kawan. Lawan pun bisa menjadi kawan, kawan pun bisa menjadi lawan. Saya masuk ke ranah pinjol. Di samping DPR RI kegirangan ya menerima gaji 3 juta per hari, di samping Menteri Keuangan memajaki semua rakyat ya, bahkan nggak tanggung-tanggung, semua pajak naik, apapun itu modelnya, bahkan sampai Bank Indonesia pun juga mengeluarkan payment ID untuk melacak semua transaksi melalui nik KTP kita masing-masing. Saya nggak tahu. Ya, tujuan mereka sih simpel aja, untuk memaksimalkan bansos, mana yang tepat diberikan bansos dan mana yang tidak. Oke lah, teman-teman semuanya. Tapi kembali ke ranah pinjaman online. Dari dulu, dari zaman Bapak Joko Widodo, pinjol sangat subur, pinjol sangat ganas, pinjol dengan misi-misi yang sama ya, memberikan pinjaman dengan bunga besar. Pinjol masih menjadi solusi alternatif sampai detik ini untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Siapapun rakyat Indonesianya, kalau sudah meminjam di pinjol, pasti berakhir dengan tragis, dengan kemiskinan dan penyesalan yang ada dalam hati. Habis itu pinjol juga solusi alternatif untuk mempersingkat usia. Kalau teman-teman sudah malas tinggal di dunia ini, pinjam aja pinjol, habis itu nikmati aja dulu, sampai pada akhirnya uang Anda tidak mampu bayar, baru Anda nikmati terorannya dengan kesetresan yang ada. Dengan begitu, ya, malaikat pencabut nyawa pun itu tidak bisa jauh-jauh dari Anda, karena seketika Anda akan dibawa mati gitu. Apakah ini yang kita butuhkan? Kita nggak tahu lagi nih harus meminta tolong sama siapa. Sama DPR kita sama-sama tahu ya, yang beredar selama ini, yang kita lihat di media sosial, DPR hanya joget-joget. Kita mau kemana lagi? Kita minta tolong ke Menteri Keuangan supaya pinjol ini kalau bisa dibenahi, direvisi. Jangan bunganya sebesar ini biar rakyat bisa taat pajak. Gak bisa. Menteri Keuangan sibuk, bagaimana juga mengumpulkan uang rakyat. Jadi selain pinjol, ya,
pemerintah juga memiskinkan rakyatnya sendiri. Dan untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar lagi, bisa nggak sih untuk berhenti? Berhenti gali lubang tutup lubang. Berhenti menggadaikan aset-aset Anda ke bank. Berhenti menggadaikan semua harta benda Anda ke penggadaian. Yang terakhir adalah berhenti untuk ketakutan. Bisa atau tidak? Kalau Anda bilangin tidak bisa, Bang, Anda mati paling depan. Tidak ada satu solusi. Ya, solusi satu-satunya hari ini cuma diri Anda. Yang bisa mengalahkan pinjaman online cuma diri Anda. Gak ada di luar itu. Ada solusi dari pemerintah, itu nggak mempan. Ya, solusi itu yang diberikan oleh pemerintah, semua aturan yang diterbitkan pemerintah itu hanya untuk bagian pusat, bukan bagian untuk Anda di daerah. Contoh, soal peraturan KUR pinjaman 1 juta sampai 100 juta tanpa anggunan. Periksa ke daerah Anda masing-masing. Pinjaman Anda 10 juta, 2 BPKB motor yang masuk ke dalam. Pinjaman Anda 15 juta, 1 BPKB mobil yang masuk ke dalam. Itu yang terjadi. Tapi dalam peraturan menteri, semuanya tanpa anggunan. Itu hanya berlaku di pusat dan itu hanya berlaku di media. Tidak berlaku di alam nyata. Makanya saya bilangin, kalau kita berbalik lagi kepada pinjol, solusi satu-satunya ada pada diri Anda. Berhenti gali lubang tutup lubang, berhenti untuk takut. Dengan seperti itu Anda akan terselamatkan. Anda akan terjauhkan dari kemiskinan lebih awal. Ekonomi sudah sulit loh teman-teman. Kalau Anda mendengar pidato Bapak Presiden, kata Bapak Presiden, kemiskinan di Indonesia telah menurun. Itu data yang dibaca oleh Bapak Presiden. Tapi fakta tidak dilihat di lapangan. Di lapangan faktanya duit susah. Ya, jual beli susah. Tingkat beli dari masyarakat menurun. Oke, saya pun merasakan dampak itu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita hanya mendengar pidato Bapak Presiden, ya saya juga bingung gitu loh. Sampai detik ini, saya tidak tahu visi misi Bapak Prabowo ini apa. Walaupun di kampanye kemarin, itu sangat luar biasa. Lapangan 19 juta pekerjaan. Ya, habis itu membangun 3 juta rumah. Membangun sekian ribu rumah sakit. Nggak tahu. Mungkin sekarang Bapak Prabowo sudah menjabat hampir 1 tahun. Kira-kira sudah berapa persen, sudah berapa banyak? Nggak tahu. Ya, kalau yang saya tangkap hari ini, Bapak Prabowo hanya mimpi jadi presiden. Dan ketika mimpi dia menjadi kenyataan, ya sudah gitu loh. Hanya sebatas itu aja. Dia ambisinya jadi presiden. Yang penting jadi presiden. Mau kebijakan seperti apapun terserah, yang penting jadi ke presiden. Makanya teman-teman, gak usah mengandalkan ke pemerintah dulu. Kalau Anda terjebak di dalam dunia online, kalau Anda terjebak di dalam pinjaman online, andalkan ke diri Anda masing-masing. Bagaimana cara mengandalkan ke diri Anda masing-masing? Bangun mental baja Anda. Dengan mental baja tersebut, Anda bisa melawan semua ancaman yang dilontarkan oleh debt collector melalui telepon. Anda bisa menepis semua ancaman yang dilontarkan debt collector melalui WhatsApp. Anda bisa persetan semua email yang dikirimkan oleh pinjaman online. Anda tidak baperan lagi ketika mental baja sudah mulai masuk. Habis itu penggunaan logika. Logika juga sangat penting. Kalau Anda hanya mengedepankan rasa takut, rasa cemas, rasa kekhawatiran, Anda akan hancur. Anda akan didorong terus oleh hati Anda untuk gali lubang tutup lubang. Sementara kita sama-sama tahu gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah memperkeruh keadaan, mempersulit keadaan. Hutang yang semulanya mampu kita bayar, hutang yang semulanya mampu kita atasi, karena kecerobohan kita gali lubang tutup lubang, hutangnya menjadi banyak dan kita menjadi kebingungan. Ya, lawan satu-satunya dari pinjaman online adalah mental berani Anda.
Semakin berani Anda dalam menghadapi pinjaman online ketika situasinya tidak mampu bayar, semakin dekat pinjaman online dengan kehancuran. Semakin takut Anda dengan ancaman pinjaman online, semakin sukses dan menjamur pinjol yang ada di Indonesia. Ya, semuanya kembali kepada Anda. Kalau kita memperhatikan kebijakan dari pemerintah, tidak ada atau kita belum menemukan pro rakyat kecuali di depan media. Tapi faktanya itu belum terjadi, teman-teman semuanya. Jadi mulai sekarang sadarlah, bukalah pemikiran Anda, bangunlah mental Anda, dan buka lagi logika Anda supaya tidak terhanyut dengan katanya dan katanya, tidak terhanyut dengan ancaman-ancaman yang mana dampak seriusnya akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan ini buat teman-teman yang belum sempat menonton tadi tentang video yang mana salah seorang menggugat pinjol legal ada kami. Ya, dia gugat nggak tanggung-tanggung 2 miliar karena teroran dan ancamannya. Teman-teman yang belum nonton bisa lanjutkan nonton video ini. Silakan. Pinjol ada kami digugat 2 miliar. OJK, AFVI, dan lain-lainnya yang mengatur segi pinjaman online yang ada di Indonesia juga dituntut dan didesa, diminta untuk memblokir, menghapus, bahkan sampai mencabut izin ada kami. Setuju nggak teman-teman semuanya atas tuntutan satu nasabah yang mana dia sedang melayangkan gugatan untuk menuntut ada kami? Yuk kita simain dan lanjutkan menonton video ini sampai habis. Dalam gugatan ini, Neneng juga menyertakan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia, dan PT Bank Kephana Indonesia sebagai turut tergugat. Karena itu Neneng meminta kepada turut tergugat terutama OJK agar mencabut izin ada kami, memerintahkan turut tergugat 1 untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin tergugat karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan. Nining Suryani ini aja ya yang mengalami ketidakstabilan tekanan darah. Banyak sebenarnya di luar sana gitu loh. Ya, makanya saya selalu menyampaikan dengan hal seperti ini ya. Pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan masyarakat Indonesia dan mempercepat atau mempersingkat usia Anda di dunia. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-temanku semuanya. Ini ada berita terbaru. Sebenarnya ini sudah diinformasikan oleh follower saya itu sejak 3 hari yang lalu. Dia bertanya soal benar atau tidak ada kami dituntut 2 miliar oleh orang yang merasa dia tidak meminjam di aplikasi itu tiba-tiba ditagih dan dicaci maki. Oke, sebelum kita masuk ke ranah itu teman-teman semuanya, saya mau menyampaikan sama Anda kalau soal ada kami bukan kali ini saja. Saya masih ingat itu di tahun 2023, ada kami sempat dijatuhkan sanksi administratif oleh OJK. Ya, habis itu sanksi itu dicabut oleh OJK di akhir Desember kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah nanti bisa diralat aja ya, di Desember 2023, yang mana ada kami ini mengeluarkan semua bukti-buktinya bahwasannya dia itu tidak bersalah loh. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan kali ini masuk lagi dengan tuntutan lagi dan masih dengan pola ada kami. Sebenarnya bukan ada kami aja ya kalau dalam hal-hal seperti ini. Saya pribadi sering mendapatkan follower saya itu bercerita atau subscriber saya itu bercerita pernah ditagih pinjol tapi dia tidak merasa minjam di aplikasi itu. Pernah diteror pinjol tapi dia sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan aplikasi itu. Tapi tiba-tiba ada aja nih penagihan yang masuk ke dia, bahkan sampai gilanya itu kalau tidak melakukan pembayaran bahkan data pun akan disebar, penagihan pun akan diperluas ya. Tapi setelah dengan kasus ini kira-kira ya kalau saya pribadi sebelum saya membacakan beritanya, ini kasus akan hilang dengan begitu aja gitu loh. Kenapa? Karena ya mungkin kalian sama tahu aja lah ya, walaupun ada lawyer dari si penuntut dan yang dituntut itu adalah
sebuah perusahaan ya, pinjol legal ada kami. Tapi kasus ini akan mereda begitu aja tanpa Anda tahu nanti keputusan dan ending akhirnya itu seperti apa ya. Tapi kita ini saya ambil berita dari Tempo. Ini mohon izin buat Tempo ya sebagai pembahasan juga gitu lah ya. Ini nasabah gugat fintech ada kami atas teror pinjaman online. Dalam petitumnya nasabah menggugat fintech ada kami sebesar 2,5 miliar ya. Habis itu di sini lagi, seorang nasabah pinjaman online PT Pembiayaan Digital Indonesia ada kami menggugat perusahaan fintech tersebut atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nasabah mengaku mengalami teror dari ada kami yang berdampak pada kesehatan. Wow, gila ya, ini dilakukan oleh Deskol gitu ya. Nanti kita lihat lagi klarifikasinya dari Direktur Utama ada kami, bagaimana nanti investigasinya gitu loh. Kalau memang ya masih tidak terbukti juga atau itu bukan dari ada kami dan segala macam, ya kita mau kayak mana lagi teman-teman. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 852-G-G-2025-PN Jakarta Selatan. Adapun sidang perdana perkara ini akan berlangsung pada Rabu 3 September 2025. Kerugian sebagai kompensasi akan rasa takut penggugat akan dipermalukan oleh tergugat. Kondisi kesehatan penggugat yang menurun akibat teror dari tergugat sehingga penggugat memutuskan untuk working from home ya. Rasa cemas penggugat mengingat riwayat kesehatan penggugat yang harus menjaga tingkat kestabilan tekanan darah, kata nasabah bernama Nining Suryani itu dalam petitumnya seperti tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP dikutip Senin 25 Agustus 2025 ya. Sebenarnya bukan Mbak Nining Suryani ini aja ya yang mengalami ketidakstabilan tekanan darah, banyak sebenarnya di luar sana gitu loh. Ya, makanya saya selalu menyampaikan dengan hal seperti ini ya. Pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan masyarakat Indonesia dan mempercepat atau mempersingkat usia Anda di dunia ini gitu loh. Ya, karena tingkat kesetresan yang terlalu berlebihan akan menimbulkan dampak serius pada kesehatan. Gula darah naik, ya tekanan darah naik, diabetes pun masuk, asam urat pun berjadi, pokoknya banyak lagi gitu loh, asam lambung, semuanya. Ya itu karena pola pikir dan kesetresan yang sangat berlebihan. Bagus sih sebenarnya, kita dukung ya. Habis itu dalam petitumnya, Nining menggugat ada kami sebesar 2,005 miliar. Jumlah itu terdiri dari kerugian material sebesar 5 juta dan imaterial sebesar 2 miliar. Kerugian material ini, kata Nining, setara akibat dari risiko kesehatan yang timbul dari teror ada kami. Selain itu, Nining meminta ada kami membuat pernyataan minta maaf di media nasional berukuran 1/4 halaman selama 2 hari berturut-turut. Ya, wih mantap ya, sebagai permintaan maaf ya. Dalam gugatan ini, Nining juga menyertakan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia, dan PT Bank Kephana Indonesia sebagai turut tergugat. Karena itu Nining meminta kepada turut tergugat terutama OJK agar mencabut izin ada kami, memerintahkan turut tergugat 1 untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin tergugat karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, kata Nining. Nah, ini kalau di sini poinnya, di sini untuk Mbak Nining, memang harapan bukan Mbak Nining aja ya, harapan semua masyarakat Indonesia ya, terutama mereka yang sudah merasakan dampak serius ketika mereka sudah
minjam di pinjol, pasti harapan mereka adalah pencabutan izin, pemblokiran, dan penghapusan. Tapi ini diibaratkan mimpi di siang bolong gitu loh. Ya kita sama lihat aja nanti ya. Oke, ini sama aja mimpi di siang bolong. Tapi kalau sebatas denda sebesar 5 juta atau 2 miliar tadi, saya sih oke-oke aja ya. Mungkin setengah ya ada kemungkinan untuk dikabulkan gitu loh. Tapi kalau sampai meminta kepada OJK untuk mencabut izinnya, memblokir, menjatuhkan status mereka jadi ilegal, itu sama ibarat kita meminta bintang jatuh dari langit. Mustahil gitu ya, mustahil banget. Tapi ya tidak ada yang nggak mungkin gitu loh. Cuman kemungkinan kalau saya pribadi 5% terkabul. Ya kemungkinan saya 95% tidak terkabul ya. Sementara itu, Nining meminta Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia agar membentuk komite khusus untuk menjatuhkan sanksi kepada Adakami selaku anggota asosiasi. Nining juga meminta Adakami membayar uang paksa sebesar 1 juta per hari apabila lalai menjalankan putusan perkara ini. Hingga tulisan ini ditayangkan, brand manager Adakami Jonathan Chris belum merespon upaya konfirmasi dari Tempo. Ini mantap sih sebenarnya teman-teman. Mantap, dari isi gugatannya itu luar biasa gitu. Tapi kalau harapannya itu tentang pencabutan izin, pemblokiran, saya rasa itu nggak akan terjadi. Ya, ini bukan saya mematahkan semangat, tidak. Karena poinnya gugatannya ada ke OJK, ada ke AFVI. Kita selama ini tindakan yang dilakukan OJK apa gitu. OJK tidak mau mencabut izin pinjol, kecuali pinjol sendiri mengundurkan diri. AFVI kita sama tahu, AFVI dipimpin oleh petinggi pinjol juga. Ya, Adakami kita sama tahu, Adakami posisinya di AFVI itu apa gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa cek aja nanti seperti apanya, tapi ya kita sama-sama berdoa aja ya mudah-mudahan ya semua gugatan ini bisa dikabulkan gitu ya. Harapan kita bisa dikabulkan walaupun kemungkinannya itu sangat tipis teman-teman semuanya ya, biar ada efek jerah ya. Kalau tentang Adakami ini laporan demi laporan kepada saya aja itu bukan sedikit banyaknya, walaupun terkadang debt collector yang melakukan penagihan tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, tidak menyebutkan nama aplikasi dia di Adakaminya atau dari mana. Ini yang membingungkan itu di sana gitu. Cuman biasanya para si debetur itu atau para si nasabah itu dia selalu menduga itu dilakukan oleh Adakami karena dia gini, saya meminjamnya cuma di sana bang. Tapi begitu saya lihat bukti chat dan segala macam itu mereka tidak menyertakan nama aplikasi Adakami. Makanya saya bilangin ini harapannya tipis gitu loh ya kan. Karena di tahun 2023 itu aja kan sempat viral juga tuh di Twitter pinjol PS Rakyat. Kan kasus yang viral itu kan Adakami juga sampai dijatuhkan sanksi sama OJK dan akhirnya di Desember itu dicabut lagi sanksinya, itu dicabut lagi gitu. Dan sampai sekarang ya adem-adem aja ya, baru sekarang juga mencuaknya gitu loh. Tapi teman-teman semuanya penasaran gak sih apa yang terjadi sehingga Mbak Nining ini melakukan gugatan seperti itu? Yuk kita bacakan berita. Nah ini biar teman-teman tahu duduk perkaranya itu seperti apa ya. Duduk perkara korban teror pinjol hingga akhirnya gugat 2 miliar ke Adakami ya. Korban teror menuntut Adakami membayar kerugian material imaterial 2,005 miliar. Bagaimana duduk perkaranya ini ya. Ini masih di Tempo ini. Perempuan berinisial NS membeberkan duduk perkara teror oleh penagih pinjaman perusahaan fintech PT Pembiayaan Digital Indonesia Adakami. Yang dihadapinya sejak pertengahan Juni lalu, NS menceritakan telah mendapatkan puluhan penagihan telepon dari debt collector yang kemudian masuk ke ponsel NS setiap hari. Ya, puluhan penagihan yang masuk setiap hari. NS adalah nama samaran dari korban penyalahgunaan data pribadi berupa kartu tanda penduduk untuk pinjaman online atau pinjol. Perempuan ini kesal karena selama ini tak pernah meminjam dana ke Adakami, tapi tiba-tiba ditagih oleh penagih hutang. Nah
ini masalahnya teman-teman semuanya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kasus seperti ini bukan ada kami saja gitu loh. Banyak pinjol-pinjol lainnya sebenarnya yang tiba-tiba melakukan penagihan kepada nasabah padahal nasabah ini tidak melakukan pinjaman. Ada apa sebenarnya? Apakah ada oknum yang sengaja memanfaatkan data ini meminjam di aplikasi itu, tapi aplikasi hanya tahunya di nomor itu tersebut. Cuma pertanyaannya adalah dari mana si penipu ini mendapatkan nomor telepon dan data-data si nasabah? Dan habis itu, semudah itukah untuk menjebol satu aplikasi pinjol yang legal, resmi, terdaftar di OJK? Sementara syaratnya itu harus verifikasi wajah, foto selfie dengan KTP dan segala macam. Ya, apakah semudah ini gitu loh? Saya agak curiga ini dilakukan internal atau eksternal, cuma masih ada kaitannya gitu loh. Ya, kita bacakan dulu teman-teman semuanya. Ini perempuan ini kesal karena selama ini tak pernah meminjam dana ke Ada Kami, tapi tiba-tiba ditagih oleh penagih hutang ya. Kuasa hukum NS Bangun Simamora mencatat ada 310 panggilan telepon yang masuk ke ponsel kliennya sejak 18 Juni hingga 14 Juli 2025. Kepada NS, penagih dari Ada Kami mengancam bakal mempermalukan ke media sosial kalau tak membayar pinjaman. Nah, bahasa-bahasa seperti inilah. Ya, diancam dipermalukan, diteror berkali-kali, kata kepada Tempo pada Selasa 26 Agustus 2025. Bayangin teman-teman. Pasti teman-teman juga mendapatkan hal yang sama dari pinjol-pinjol berbeda. Selain itu, Bangun mengatakan penagihan Ada Kami juga menghubungi klien di luar jam kerja. Bahkan beberapa kali Ada Kami menagih pinjaman pada pukul 10 malam. Lebih jauh, Bangun mencurigai penyalahgunaan data pribadi klien itu berasal dari internal maupun eksternal Ada Kami, sebab tak mungkin platform fintech memiliki data pribadi seseorang tanpa ada registrasi. Cocok. Ya, kan berapa banyak tuh. Habis itu, selain dari penyalahgunaan data pribadi, ada satu kasus lagi begini teman-teman. Dia habis meminjam nih. Kita sebut aja meminjam di aplikasi A. Meminjam di aplikasi A, dananya cair. Ya, dananya cair sebesar 3 juta. Dia meminjam nih. Ya, contoh teman-teman semuanya meminjam di aplikasi A. Dana cair, dana sudah masuk ke rekening Anda. Nggak beberapa lama habis itu, 15 menit atau 1 jam, tiba-tiba masuk telepon dengan dalih double pengiriman ya, dan meminta lagi dana untuk dibalikkan. Habis itu adanya kesalahan sistem, meminta lagi dana untuk dibalikkan daripada nanti terjadi double penagihan. Pertanyaan saya adalah, ini orang kan mendaftarnya cuma di aplikasi itu, oke, dananya cair, selesai. Habis itu pertanyaannya, dari mana si penipu ini mendapatkan nomor? Nanti kalau misalnya itu dilaporkan, pihak aplikasi tidak bertanggung jawab, oh itu bukan kami. Ya, kami tidak mau tahu. Yang penting kami sudah mengirimkan dana dan kami tidak ada nelpon-nelpon lagi. Nah, pertanyaannya, nomor telepon yang masuk menelpon menyampaikan ada double penagihan, double pengiriman ini, dapat nomor itu dari mana? Dapat data itu dari mana gitu loh. Ya kan? Sementara kita mengajukan cuma di sana gitu. Ya enggak, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan dulu. Ini cocok sesuai dengan logika saya ya. Sebab tak mungkin platform fintech memiliki data pribadi seseorang tanpa adanya registrasi. Nah, benar. Sejak NS diteror, Bangun sudah 2 kali mengirimkan somasi ke Ada Kami. Somasi dilayangkan karena Ada Kami melawan hukum dengan meneror, menagih pinjaman dari korban penyalahgunaan data pribadi dan mengganggu personal kliennya. Kami kirim somasi baru berhenti menelpon, ujarnya. Kendati demikian, Bangun mengatakan tak bisa membiarkan perilaku Ada Kami. Dia pun menggugat perbuatan melawan hukum Ada Kami ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 852/PDT G/2025 PN Jakarta Selatan. Sidang perdana perkara dijadwalkan berlangsung Rabu 3 September 2025. Atas kerugian imaterial dan material akibat mendapat teroran, NS pun meminta Ada Kami membayar 2 miliar 5 juta ya. Kerugian material sebesar 5 juta dan imaterial 2 miliar. Oke. Selain itu, hitungan kerugian material juga sebagai kompensasi rasa cemas penggugat
dalam gugatan memerintahkan turut tergugat untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin. Oke, ini yang sudah kita bacakan di awal tadi, teman-teman. Jadi duduk perkaranya yang bersangkutan tiba-tiba diteror gitu loh. Yang bersangkutan katanya dalam hal ini merasa tidak meminjam di aplikasi itu gitu, dan habis itu ada juga penyalah aturan ya, terlepas dia meminjam atau tidaknya, ada juga penyalah aturannya itu menagih di luar batas ketentuan. Makanya saya bilangin, terkadang aturan OJK itu ya sebatas sampah aja sih, sampah yang tidak diikuti oleh pihak pinjol. Aturan OJK menyampaikan penagihan dilakukan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Penagihan dilakukan jam 10 malam kok. Jam 11 malam kok. OJK menyampaikan dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman. Ini diancam. Mau disebarluaskan ke media sosial dan segala macam, walaupun ya, kalaupun ancaman itu dibuka, saya yakin tidak akan menyebutkan nama ada kami. Saya yakin banget itu. Ya, kalau dia mengancam berupa WhatsApp, dia tidak akan menyebutkan nama ada kami gitu loh. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kami akan sebarkan data Anda ke media sosial. Bayarkan hutang Anda di ada kami, tidak akan mungkin. Paling bayarkan hutang Anda di pinjaman online, biasanya seperti itu. Ya, dan pendapat teman-teman semuanya, ya silahkan isi pendapat Anda semuanya, dan kita berharap semua gugatan dan semua tuntutan yang dilayangkan NS tadi itu benar terkabul dan terbukti pinjol.